Makam Mahligai. Kompleks Makam Mahligai berada di Desa Aek Daka, Kota Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Untuk menuju lokasi makam ini, jika ditempuh melalui jalur darat, akan memakan waktu sekitar setengah hari dari kota Medan, melewati kota Brastagi, Sidikalang, Dolok Sanggul, dan Pakat. Makam Mahligai dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan telah terdaftar di Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh. Di kompleks makam seluas 3 hektar ini terdapat ratusan makam kuno dengan penanda batu-batu nisan berwarna coklat kehitaman, terkikis umur dan cuaca. Epitafnya nyaris tidak dapat terbaca lagi. Pengunjung dapat bertanya ihwal sejarah makam ini kepada penjaga atau juru kunci. Ada sekitar 200 lebih makam dalam kompleks Mahligai, dan semua diyakini sebagai makam para pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ukuran, bentuk, dan corak nisannya berbeda-beda. Batu nisan yang tersebar di pemakaman Muslim di Barus, paling tua berumur 48 Hijriah atau dari abad 7 Masehi. Makam ini menjadi rujukan peradaban Islam masuk Nusantara, sekaligus hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah. Beberapa dipercaya merupakan makam 44 aulia, seperti Syekh Usuluddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Imam Khatib Muazzam Syah Bik Tibai, Syekh Samsuddin, dan Syekh Abdul Khatib Siddiq. Beberapa nisan mencantumkan nama bulan sebelum tahun kematian. Sebagian nisan lainnya ditulis dalam huruf Arab dengan tata bahasa Persia. Sehingga sampai saat ini masih terjadi perdebatan di kalangan para ahli berkenaan dengan kapan tepatnya Islam masuk ke Barus. Satu makam yang dikenal adalah makam Syekh Rukunuddin yang dimakamkan di sana pada tahun 48 Hijriah atau 661 Masehi pada usia 102 tahun. Kepala ini yang dibawa ke museum. Oh, Sekarang udah di museum. oh aslinya. Iya, karena di situ bertuliskan di situ ada tulisan ini terjemahkan sebagai terjemahannya. Jadi yang aslinya itu dibawa di museum tahun 1963, dibawa oleh Depdikbud dulu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dulu, ke museum. Dan sekarang sudah berada di Museum Sumatera Utara. Yang inilah yang Iya. makam beliau. Iya, itu dituliskan di situ tahun wafatnya tahun Hamim. Ibnu Tajul itu tahun 48, bukan tahun 84 ataupun tahun 804 yang seperti yang dibicarakan orang. Itu tahun 48 Hijriah. Usia beliau 102 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi beliau adalah salah satu
makam yang paling ninisan yang secara pembuktiannya, secara tekstual paling tua paling tertua di seluruh Nusantara ini. Ya. Yang nomor 3 ini Pak ya? Iya, ini sangat. Jadi kalau nisan ini panjang pendeknya batu nisan itu tidak menentukan segitu orangnya, Pak. Itu perlu harus kita ketahui. Iya. Nah, jadi kita buka dari sejarah bahwa sejarah Islam Rasulullah itu mengutus ada 40 orang dulu ulama, 40 orang sahabat yang untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di antara yang 40 itu ada di Nusantara ini. Yang ke Barus. Nusantara yang mana? Di Barus ini, Pak. Dan wafat dimakamkan juga di sini beliau. Rombongan, tapi saya tidak mau ungkap dia berapa orang ya. Tapi ada di antara sahabat itu yang 40 itu ada di sini. Bisa dijelaskan kembali Pak soal apa tadi? Nama-nama yang pasti, kemudian sanad-sanadnya diulang ini. Jadi kita bicara dari sanad kan? Iya. Nah, sanad. Kita bicara dari sanad kita yang tertulis ya. Kita buka yang tertulis saja, Pak. Di nisan itu. Di nisan. Itu yang pertama di bawah itu ada dituliskan di nisan itu Syekh Siddiq namanya. Dituliskan di situ Syekh Siddiq Tilmiz Al-Imam Syekh Khotib. Berarti Syekh Siddiq adalah murid dari Syekh Imam Khotib. Baru naiknya ke atasnya kita nanti itu ada di makam Syekh Imam Khotib. Syekh Imam Khotib dituliskan di nisan Syekh Imam Khotib. Syekh Imam Khotib Murrah Tilmiz Syekh Imam Muazzam Sah min biladi Pansuri bittiba'i Syekh Samsuddin Zainal Abidin. Berarti Syekh Imam Khotib adalah murid dari Syekh Imam Muazzam Sah. Iya. Imam Muazzam Sah adalah pengikut atau murid dari Syekh Zainal Abidin. Jadi jelas dia sanad keilmuan dia. Syekh Siddiq murid Imam Khotib murid Imam Muazzam Sah murid dari Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin. Itu di nisannya ada Pak, sampai sekarang masih bisa kita lihat nanti di nisan itu nama itu. Jadi jelas dia sanad keilmuan dia Pak. Itu yang sanad keilmuan, maksudnya sanad keilmuan. Baru bicara yang pertama sekali datang ke Nusantara itu. Ini dia. Syekh Rukunuddin dituliskan di nisan itu. Nama di nisan dituliskan Syekh Rukunuddin. Ruk ad-Din atau berarti nama di nisan itu yang diungkapkan Pak. Bisa jadi gelar itu Pak. Iya. Gelar. Jadi bukan nama aslinya. Nama aslinya. Gelar yang diungkap. Apa kira-kira makna dari Syekh Rukunuddin? Penegak agama, Tiang agama. Oh, tiang agama. Jadi yang jelas dia di antara makam-makam peninggalan Islam di seluruh Nusantara ini di mana bunda. Jadi ini dia patokannya, ini dia Syekh Rukunuddin. Ini kan tertulis tahun 48 Hijriah usianya. Berarti diperkirakan dia wafat tahun 670 Masehi. Dia berusia 102 tahun, berarti diperkirakan dia lahir tahun 568 semasa dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kategori yang dinamakan sahabat Pak. Ini harus ada di lengkapnya. 3 kategori. Pertama, dia beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Ya. Yang kedua, dia semasa dengan Rasulullah. Ya. Yang ketiga, dia berjumpa langsung dengan Rasulullah. Maka dia masuk kategori. Baru sahabat. Nah, kalau yang 3 syekh tadi yang ada makamnya di sini beserta sanad keilmuannya, itu ada riwayat mereka pengikut thariqah apakah? Tidak ada. Sanad keilmuan itu maksudku apakah keilmuan belajar secara ilmu syariah? Sufi. Atau sufi Iya, kan kita berarti kan dia nggak boleh mengungkapkan nama sama thariqat sama semua itu. Dan hanya jalan aja metode yang beda-beda. Sebenarnya thariqat itu sama. Jadi maksudnya mereka dipastikan adalah ulama-ulama sufi. tetapi jenis nama
tarekahnya belum pasti ya. Karena kayak Syekh Abdul Rauf Asingkili kan beliau Satariyah kabarnya kan. Iya. Tapi dia membawa muridnya adalah Syekh Bahauddin Ulakan Ya, yang membawakan Nasabandi di sana. plus Satariyah juga. Iya. Syekh Hamzah Mansuri kan Kadiri dia ya. Ya. Jadi Jadi itu udah jauh itu Pak. Udah jauh itu masanya ya betul. dengan yang di sini. Maksudnya udah jauh zamannya dengan Syekh Ruknuddin itu Pak. Jadi kalau Syekh Hamzah Al-Pansuri itu adalah hidup di tahun 1500-an itu. Ya. Di abad ke-16 dia hidup di masa pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam. Ya, Syekh Hamzah Al-Pansuri. Syekh Hamzah Al-Pansuri mempunyai saudara kandung Adi Pansuri. Adi Pansuri mempunyai anak Syekh Abdul Rauf Asingkil. Oh begitu. Syekh Jadi Abdul Rauf Asingkil Adi Pansuri. Syekh Syekh Abdul Rauf bin Ali Pansuri. Syekh Abdul Rauf bin Ali Pansuri. Asli. Iya. Berarti kemenaannya ini Iya. Syekh Abdul Rauf. Anak dari saudara Syekh Hamzah Al-Pansuri. Sendiri. Ya, dulu Barus di bawah Kesultanan Aceh ya. Ya, Ya. Barus wilayah kerajaan masih di wilayah kerajaan Aceh. Boleh dilihat dari di peta kerajaan Aceh Darussalam aja kita bahas dulu. Kerajaan Aceh Darussalam kira-kira tahun 1500-an kan kerajaan Aceh Darussalam. Kalau tahun 1300-an atau 1000 abad ke-12 yaitu di masa kerajaan Samudra Pasai. Iya. Di atas Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai ada lagi Pak. Kerajaan Islam yang tertua di Nusantara ini yaitu kerajaan Aceh Perlah, Perlah. Lamuri. Ya, di utara ya. Nah, di Lamuri. Iya. Itu tahun 800-an. Pantai timur ya, agak timur dia. Di Ya? Aceh juga. Iya, iya. Itu tahun 800-an. Sudah muslim ya. Ya, Islam ya. Ya karena yang wafat saja Pak itu tahun 1670. Pastilah orang-orang ini yang kena anu. Oh, iya. Jadi Islam itu diterima secara oleh masyarakat kan. Iya. Lama itu di arah sini, Pak. Sudah dari sahabat Rasulullah. Iya. Iya, pertama sekali menginjak membakar tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah beliau tuh Pak. Ya. Dialah. Baru gelombang kedua lagi masuklah zaman Khalifah Umar bin Khattab diutuslah. Oh, yang di atas. Papan tinggi. Simak Oh, tapi dari sana juga kan. Oh, itu gelombang kedua ya. gelombang kedua. Dan diutuslah di zaman Khalifah itu. Apakah dia sahabat? Ya, sahabat dia. Karena beliau adalah cucu dari Muaz bin Jabal, Iya. anak dari Syekh Abdul Rahman. Kakeknya Muaz bin Jabal. Jadi, tiga kategori Pak yang dinamakan dengan sahabat ini. Dia berjumpa dengan Rasul. Apakah dia karena berjumpa dengan Rasul? Karena waktu di usia dia masih kecil dia mungkin Iya. di usia 7 tahun, 8 tahun dia berusia berjumpa dengan Rasulullah. Dibawa oleh ayahnya mungkin atau kakeknya mungkin. Makanya bisa dinamakan dengan sahabat. Oh, di luar. Jadi kalau kemarin semakin nyatanya Pak memang ini dalam tempat mereka tuh. Kita ngambil dari bahasa Pak. Bahasa Mahligai. Mahligai ini berasal dari kata mahalizai atau mahalizaun. Apa artinya tempat para pendatang. Tempat para tokoh pendatang.
Itulah muasal kata Mahligai. Mahligai. Ya, ini makam ini sih. Tapi kenapa kandangnya sampai situ aja? Ini bukan itu Pak, nggak tahu orang itu. Ini tahun terbuka ini ke publik itu, Pak, tahun 1963 itu bukan publik. Oh, baru 1600. Yang selama ini hanya orang-orang lokal aja Pak. Yang tahu. Yang tahu. Jadi ke publik tidak. Berarti ini lahan pribadi nih ya jatuhnya ini. Dan Pak juga anak orang. Anak. Makam semua ini Pak. Ini Pak, ini makamnya semua. Makam ya. Ternyata dia memang. Dan kan dari saat ilmuwan tadi Pak. Saat ilmuwan itu Pak. Kan bekas telaga ya. Oh, dulu ya. Dia semua ini Pak. Ini kan. Ini jatuh dari sana. Sekarang pesantren Pak. Ada di sini musola dan tempat belajar mengajar. Ada peninggalan zaman dulu. Ada. Tidak nampak. Kalau secara apanya Pak tidak bisa kita temukan itu lagi. Karena maklum lah kita sudah dijajah oleh kolonial kita. 350 tahun kita belum lagi Portugis Pak. Ini dulu telaga ini ya. Kenapa bilang Pak ini jelas nih Pak. Kan nampak itu bekas batu-batu yang disusun Pak, sampai ke atas. Kolam ya. Jarang kan turun dari sana ngambil air wudhu kembali. Sholat di sana. Di luar kompleks makam Mahligai, banyak kebun karet milik penduduk. Diperkirakan masih banyak sebaran makam lainnya di luar kompleks. Syekh, ini kan ada sompel ini Pak, shot ini. Shin kan, Syekh. Ini. Shin. Bagin. Syekh. Dal ini, shot. Ya, kop. Siddiq. Tapi ini ada yang
nggak terbaca kita Pak. Kita akan sobkan dia. Mungkin sambungan dari nama beliau. Ya. Apa itu? Ya. Kita buka yang jelasnya aja Pak. Ini Syekh Siddiq Al-Imam. Ini. Ini Syekh Siddiq Tilmiz Al-Imam Syekh, nampak kan? Tilmiz Al-Imam Syekh Khotib. Jadi Syekh Siddiq adalah murid dari Syekh Khotib. Itu gurunya. Syekh Khotib mempunyai mursyid lagi. Mursyidnya Syekh Muhammad Sah. Muhammad Sah mempunyai mursyid lagi. Dengan Abidin. Sampai di situ. Jadi di nisan yang lain tidak ditemukan lagi. Kita hanya buka yang fakta. Jadi baru di nisan Syekh Ruknuddin lah menunjukkan tahun usianya berapa tahun. Syekh Ruknuddin wafat tahun 48 Hijriah, usia 102 tahun. Jadi salah satu sahabat Rasulullah, beliau lah. Yang dinama dituliskan di nisan itu Ruknuddin. Penegak agama atau tiang agama. Jadi aslinya pasti ada ininya. Ada mahkota. Karena zaman dulu Pak, ini apa? Gimana dulu? Berupaya orang-orang kafir dulu, kolonial itu menghancurkan ini, Pak. Menghancurkan bukti-bukti sejarah. Tapi alhamdulillah makam atau nisan-nisan yang ada di sini, makam-makam aulia ini terjaga nih Pak. Dia nggak boleh dihancurkan. Jadi itu bukti itu bekas-bekas hantaman benda keras ini. Ini makam para wali. Kompleks makam para wali. Ya. Jadi bisa dipastikan Pak. Karena sepakat 4 mazhab makruh hukumnya menuliskan nisan, nama di nisan, terkecuali orang yang tidak diragukan kewaraan. Ya. Kalau udah ada nama, pasti dia wali. Oh begitu ya. Itu secara logisnya aja Bang, bukan secara logis. Karena sepakat 4 mazhab, makruh atau haram hukumnya menuliskan nama di nisan. Terkecuali orang yang tidak diragukan kewaraan. Ya sudah. Tuan guru lah pasti. Pasti Syekh Siddiq juga mempunyai murid. Keren, pasti sana. Makam itu, sampai sana itu. Iya, itu makam itu Pak. Makam lagi itu, makam yang tinggal. Ini semua kan sebelum jadi rumah tadi kosong gitu. Sebelum ditempati orang kan jadi hak itu. Makam semua itu. Ribuan. Ya, murid video itu pasti mempunyai murid ini. Di sebelah sini murid ini. Jenis nisan Persia dibagi dalam 2 kategori, pra-Islam dan sesudahnya. Bentuk, tulisan, dan gambar yang tertera di nisan sama dengan yang biasa ditemukan di Persia. Pada prinsipnya, bentuk nisan dan cara penguburan dalam kurun sejarah menunjukkan jenis kepercayaan dan tradisi yang biasa dijalankan. Beberapa batu nisan diidentifikasi memiliki 2 bahasa, Arab dan Persia.
Dalam catatan sejarah, berkenaan dengan bentuk nisan yang telah didokumentasikan, menunjukkan ciri khas nisan Islam. Ciri khas tersebut adalah kutipan ayat Al-Quran dengan tipe kaligrafi kufi dengan gambar yang dicetak dalam bidang datar. Komplek ya, komplek. Komplek. Terus bergerak gitu ya. Begitu. Detail apanya? Yang paling barat dia. Mari. Pak. Jadilah kami naik itunya tadi kereta.